Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gumpalan tanah merah terakhir itu jatuh ke liang lahat, membawa serta separuh jiwaku bersamanya. Di atas pusara yang masih basah, aroma melati dan kamboja yang disebar para pelayat terasa menusuk tajam, beradu dengan bau tanah yang lembab setelah gerimis pagi. Bagiku, itu adalah aroma perpisahan abadi. Dunia runtuh dalam sunyi, hanya menyisakan gema takbir dan doa yang perlahan memudar, meninggalkan kekosongan yang begitu pekat hingga aku merasa sulit bernapas. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah udara di sekitarku dipenuhi serpihan kaca yang menggores paru-paruku. Disinilah perjalanan Mas Bayu berakhir, di bawah gundukan tanah ini, dan disinilah penderitaanku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berdiri mematung, tatapanku kosong menembus nisan kayu sederhana yang bertuliskan nama suamiku, Muhammad Bayu Pratama. Pria yang selama 5 tahun ini menjadi nafasku, duniaku, dan alasanku untuk bahagia. Namun, isak tangis yang paling keras justru datang dari Ibu Sekar, ibu mertuaku. Tangisan yang terdengar begitu pilu di telinga orang lain, tetapi terasa hambar dan sumbang di hatiku. Ia meratap, memanggil-manggil nama Bayu, seolah putranyalah satu-satunya harta yang ia miliki. Tetapi matanya yang memang memerah tidak selaras dengan kesedihannya. Sorotnya awas dan tajam, bergerak lincah mengamati para kolega dan pejabat penting yang silih berganti menyalamiku, seolah sedang mengukur nilai dan status mereka. Cengkeraman tangannya di lenganku terasa dingin dan posesif. Bukan sebuah dukungan tulus dari seorang ibu yang kehilangan putranya, melainkan sebuah penegasan klaim atas semua yang ditinggalkan Bayu. Setiap kali ada kolega penting suamiku yang mendekat, cengkeramannya menguat, dan tangisnya menjadi lebih keras. Sebuah pertunjukan yang begitu sempurna hingga membuatku mual. Aku teringat ucapan Mas Bayu beberapa bulan lalu, saat kami duduk di taman belakang villa sambil menatap bintang. Kalau suatu hari nanti aku pergi duluan, jangan kaget dengan drama ibu, ya. Beliau sutradara terbaik untuk pertunjukannya sendiri. Saat itu aku tertawa dan mencubit lengannya. Tapi sekarang, tawa itu terasa seperti duri yang menusuk hatiku. Di belakang Ibu Sekar, aku bisa merasakan tatapan tajam Sandra, kakak iparku, dan Wina, tantenya. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa mereka tidak sedang meratapi kepergian Bayu. Pikiran mereka sudah melompat jauh ke depan. Mereka sedang memindai penampilanku, dari anting berlian sederhana di telingaku, hadiah ulang tahun terakhir dari Mas Bayu, hingga cincin pernikahan yang melingkar di jari manisku. Mereka tidak melihatku sebagai seorang janda yang berduka, mereka melihatku sebagai sebuah brankas berjalan yang kuncinya baru saja hilang. Aku bisa mendengar bisikan mereka yang samar tertiup angin, lebih mirip desis ular daripada ungkapan duka. Kata-kata seperti warisan, saham, aset, dan villa ini, sampai ke telingaku, terdengar begitu mengerikan di tengah suasana yang seharusnya sakral. Mereka sedang menginventarisir peninggalan kakak mereka melalui diriku, dan aku merasa seperti sepotong daging yang sedang dinilai harganya oleh sekawanan serigala lapar. Pelukan palsu, bisikan duka yang hampa, dan tatapan penuh perhitungan menjadi neraka kecilku di tengah upacara yang seharusnya khusyuk ini. Setiap ucapan belasungkawa dari kerabat jauh Mas Bayu terasa seperti formalitas yang menyakitkan. Mereka menatapku dengan iba, tetapi di balik tatapan itu, aku bisa merasakan rasa ingin tahu yang besar. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Apa yang akan aku dapatkan? Pertanyaan-pertanyaan tak terucap itu menggantung di udara, membuatku semakin merasa terasing. Aku tahu, pemakaman ini bukanlah akhir dari penderitaan. Ini hanyalah sebuah gerbang pembuka menuju medan pertempuran yang sudah disiapkan oleh suamiku. Ya, Mas Bayu tahu ini akan terjadi. Ia tahu sifat keluarganya lebih baik dari siapapun. Itulah mengapa, di sela-sela perjuangannya melawan penyakit, ia lebih sibuk mempersiapkan perlindungan untukku daripada mengkhawatirkan dirinya sendiri. Aku tidak takut mati, Laila, bisiknya suatu malam saat demamnya tinggi. Aku hanya takut meninggalkanmu sendirian bersama mereka. Perlahan, para pelayat mulai meninggalkan area pemakaman. Satu persatu, mereka menyalamiku untuk terakhir kalinya, memberikan kata-kata penguat yang hanya lewat di telinga. Akhirnya, hanya tersisa aku, Ibu Sekar, Sandra, dan Wina. Hening yang canggung menyelimuti kami, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan Kamboja. Saat itulah semua kepalsuan berakhir. Ibu Sekar melepaskan cengkeramannya di lenganku dengan kasar. Wajah sedihnya yang dibuat-buat luntur seketika, seperti riasan murah yang terkena air. Ia menatapku, matanya berkilat dingin seperti bilah pisau yang baru diasah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi isak tangis.
Yang ada hanya ekspresi kebencian dan ketamakan yang tidak ditutup-tutupi lagi. Sandiwara ini selesai. Desisnya pelan, nyaris tanpa suara, namun setiap katanya menusuk tajam. Begitu sampai di rumah, kita bicarakan hak kami. Siapkan dirimu, Laila. Ia bahkan tidak lagi memanggilku, Nak, seperti yang biasa ia lakukan di depan Mas Bayu. Aku hanya mengangguk pelan, menyimpan semua emosiku jauh di dalam hati. Perjalanan pulang terasa lebih menyesakan daripada prosesi pemakaman itu sendiri. Kami duduk dalam satu mobil, namun terasa seperti berada di dimensi yang berbeda. Ibu Sekar sibuk dengan ponselnya, berbicara dengan seseorang dengan suara rendah, mengatur sesuatu. Sandra di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Sesekali mereka saling berbisik sambil melirikku dari kaca spion dengan tatapan merendahkan. Aku memilih untuk memandang keluar jendela, melihat jalanan yang kami lewati seolah aku adalah orang asing di kota ini. Pikiranku melayang pada malam terakhir Mas Bayu. Ia memegang tanganku erat, napasnya sudah berat. Apapun yang terjadi, berjanjilah padaku untuk tidak menangis di depan mereka. Tunjukkan senyummu. Senyummu adalah kekuatan terbesarmu dan ketakutan terbesar mereka. Ingat semua rencana kita, sayang. Jalankan tanpa ragu. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatiku. Janji itu akan aku tepati. Ini bukan lagi tentang duka, ini tentang kehormatan dan perjuangan. Saat mobil mewah itu memasuki gerbang villa kami, hatiku terasa diremas. Villa ini adalah saksi bisu cinta kami. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Kami yang memilih warna catnya, kami yang menata tamannya, kami yang tertawa di ruang keluarganya. Kini, tempat yang seharusnya menjadi surga pribadiku akan segera menjadi neraka. Begitu turun dari mobil, aku berniat langsung menuju kamar kami. Tempat paling pribadi yang kuharap masih steril dari kebencian mereka. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk memeluk foto Mas Bayu dan menangis sejadi-jadinya tanpa ada yang melihat. Tetapi langkahku terhenti. Mau kemana kamu? Suara Ibu Sekar terdengar tajam dan penuh perintah. Aku menoleh. Saya lelah, Bu. Mau ke kamar. Kamar? Sandra tertawa sinis. Kamar yang mana maksudmu? Kamarmu sudah tidak ada lagi di sini. Aku terdiam, menatap mereka dengan tatapan yang berusaha kubuat tetap tenang. Ibu Sekar maju selangkah, menunjuk ke arah ruang keluarga. Kita bicara sekarang. Di ruang keluarga. Tempatmu seharusnya berada. Aku mengikuti langkah mereka ke ruang keluarga dengan perasaan berat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Ruangan ini, yang biasanya terasa hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan mencekam. Sofa empuk berwarna krem yang dulu menjadi tempatku dan Mas Bayu bersantai sambil menonton film, kini terasa seperti kursi pesakitan. Foto-foto pernikahan kami yang terpajang di dinding seolah menatapku dengan iba. Di sana, kami tersenyum begitu bahagia, tanpa tahu badai apa yang akan datang. Ibu Sekar langsung duduk di kursi tunggal yang paling besar, kursi yang biasa diduduki Mas Bayu jika ia sedang memimpin rapat keluarga. Ia duduk dengan punggung tegak, dagu terangkat, memposisikan dirinya sebagai penguasa baru di rumah ini. Sandra dan Wina mengapitnya di sofa panjang, duduk dengan angkuh sambil menyilangkan kaki, menatapku seolah aku adalah seorang terdakwa yang menunggu vonis. Aku memilih untuk tetap berdiri, tidak ingin memberikan mereka kepuasan dengan melihatku duduk layaknya orang yang memohon. Aku berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman, tempat di mana Mas Bayu menanam mawar putih kesukaanku. Keheningan berlangsung selama beberapa saat, sebuah perang urat saraf yang sengaja mereka ciptakan untuk meruntuhkan mentalku. Aku bisa merasakan tatapan mereka menelanjangiku, menilai setiap inci dari diriku. Akhirnya, Ibu Sekar berdeham, memecah keheningan yang menyesakkan itu. Laila, panggilnya dengan nada formal yang dingin. Sekarang anakku, Bayu, sudah tidak ada. Itu artinya, ikatan antara kamu dan keluarga ini sudah putus. Kamu bukan lagi menantuku, kamu bukan siapa-siapa lagi bagi kami. Setiap kata yang keluar dari mulutnya diucapkan dengan penekanan yang kejam, dirancang untuk menyakitiku sedalam mungkin. Aku hanya diam mendengarkan, membiarkannya mengeluarkan semua racun yang selama ini ia simpan. Selama ini kamu hidup enak di sini. Semua fasilitas, kemewahan, semua itu milik anakku. Kamu datang ke keluarga ini tidak membawa apa-apa, dan seharusnya kamu pergi juga tidak membawa apa-apa. Lanjutnya, suaranya semakin meninggi. Sandra menimpali dengan senyum mengejek. Benar kata ibu, kamu itu cuma benalu yang beruntung dinikahi oleh kakakku. Sekarang sumber keberuntunganmu sudah kering, sudah saatnya kamu sadar diri dan pergi dari sini. Wina, sang tante, mengangguk-angguk setuju,
menambahkan bumbu pada api yang sudah berkobar. Kasihan sekali Bayu, hartanya selama ini dinikmati orang asing. Seharusnya semua ini untuk keluarganya, untuk darah dagingnya. Bukan untuk istri yang bahkan tidak bisa memberinya keturunan. Hinaan terakhir itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Masalah anak adalah luka lama yang selama ini aku dan Mas Bayu hadapi bersama. Kami sudah sepakat untuk tidak memikirkannya dan fokus pada kebahagiaan kami berdua. Tapi mereka, dengan tega, menggunakan luka itu sebagai senjata untuk menyerangku di saat aku paling rapuh. Aku mengepalkan tanganku erat-erat di sisi tubuh, merasakan kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit fisik itu sedikit membantuku untuk tetap fokus, untuk tidak terpancing emosi. Aku memejamkan mata sejenak, dan wajah Mas Bayu yang tersenyum muncul di benakku. Aku teringat lagi malam itu, malam di mana ia membongkar semua rencananya. Itu terjadi sekitar 3 bulan yang lalu. Kondisinya sudah mulai menurun, tapi semangatnya masih menyala-nyala. Ia memintaku duduk di ruang kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru dari brankas. Ini adalah polis asuransimu, Laila, katanya dengan suara yang tenang. Bukan asuransi jiwa atau kesehatan biasa. Ini adalah asuransi untuk melindungimu dari keluargaku. Ia menjelaskan semuanya dengan rinci. Tentang kepemilikan villa ini yang sejak awal sudah diatasnamakan aku, dibeli dengan uang warisan orang tuaku ditambah sebagian dari uangnya sebagai hadiah pernikahan, jauh sebelum perusahaannya sebesar sekarang. Tentang perusahaannya yang sebagian besar sahamnya telah dialihkan ke sebuah yayasan atas namaku. Tentang dana perwalian yang ia siapkan, dan tentang surat wasiatnya yang berisi jebakan-jebakan hukum yang cerdas. Mereka serakah, dan keserakahan itulah yang akan menghancurkan mereka. Aku sudah menyiapkan panggungnya. Tugasmu hanya bermain peran dengan baik, sayang. Jangan tunjukkan kartumu terlalu cepat. Biarkan mereka merasa menang, biarkan mereka menunjukkan sifat asli mereka. Dan saat mereka berada di puncak kesombongannya, saat itulah kamu tersenyum. Aku membuka mataku. Kekuatan dari kenangan itu mengalir ke seluruh tubuhku, mengusir rasa sakit dan ketakutan. Aku menatap ketiga wanita di depanku yang masih menungguku hancur. Mereka menunggu air mataku, permohonanku, atau mungkin amarahku. Tapi aku tidak akan memberikan satu pun dari itu. Aku menarik napas panjang, lalu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum terpaksa, tapi senyum yang tulus, tenang, dan penuh keyakinan. Senyum seseorang yang tahu akhir dari sebuah cerita. Reaksi mereka persis seperti yang digambarkan Mas Bayu. Mereka terperangah. Ibu Sekar yang tadinya duduk dengan angkuh, sedikit memajukan tubuhnya, matanya menyipit curiga. Sandra berhenti memainkan ponselnya, menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Wina mengerutkan keningnya dalam-dalam. Senyumanku telah merusak skenario yang ada di kepala mereka. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kau tertawakan? Bentak Ibu Sekar, suaranya terdengar sedikit gugup. Tidak ada yang lucu. Apa kamu sudah gila karena ditinggal mati suamimu? Aku menggeleng pelan, senyumku tidak luntur. Saya tidak menertawakan apapun, Bu. Saya hanya menerima. Jawaban singkatku membuat mereka semakin bingung. Dan kebingungan itulah yang aku butuhkan. Anakku sudah meninggal. Suara Ibu Sekar meninggi, mencoba merebut kembali kendali situasi. Sekarang kamu bukan siapa-siapaku lagi. Mulai hari ini, aku dan anak-anakku akan tinggal di rumah ini. Dan kamu, ia menunjukku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi, silakan angkat kaki dari sini. Bawa saja pakaianmu, jangan sentuh barang lain sedikit pun. Sandra dan Wina, setelah pulih dari keterkejutan mereka, kembali menemukan kepercayaan diri mereka. Mereka tertawa, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan, mencoba menutupi kegugupan mereka. Mereka ikut-ikutan menghinaku, mengusirku dengan kata-kata kasar. Aku membiarkan mereka menyelesaikan semuanya. Aku mendengarkan setiap hinaan, setiap makian, dan menyimpannya baik-baik dalam ingatanku. Bukan untuk dendam, tapi sebagai bukti. Bukti yang akan kubutuhkan nanti. Setelah mereka kehabisan kata-kata dan hanya menyisakan napas yang terengah-engah karena marah, aku akhirnya angkat bicara. Suaraku terdengar begitu tenang, kontras dengan suasana yang panas. Baik, Bu, saya akan pergi. Hanya itu. 3 kata itu membungkam mereka seketika. Tidak ada perlawanan. Tidak ada tangisan. Tidak ada permohonan. Aku hanya setuju. Kemenangan yang mereka harapkan terasa begitu hambar. Mereka menginginkan sebuah drama, sebuah pertarungan, di mana mereka bisa melihatku hancur dan memohon di kaki mereka.
Tapi aku tidak memberikannya. Aku hanya memberikan mereka sebuah kepatuhan yang aneh, dan sebuah senyuman yang tidak bisa mereka artikan. Dengan ketenangan yang sama, aku berbalik dan berjalan menuju tangga. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kebingungan dan kecurigaan menusuk punggungku. Biarlah. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka merayakan kemenangan palsu ini. Seperti kata Mas Bayu, panggung ini milik mereka untuk sementara waktu. Tapi tirai penutupnya ada di tanganku. Aku menaiki anak tangga satu persatu, menuju kamar yang akan segera kutinggalkan, dan hatiku berbisik, hitungan mundur dimulai sekarang. Mas, aku akan membuatmu bangga. Aku menaiki anak tangga dengan langkah yang mantap dan terukur. Punggungku tetap lurus, kepalaku tegak. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku goyah sedikit pun. Di belakangku, keheningan yang tegang masih menyelimuti ruang keluarga. Aku bisa membayangkan wajah-wajah bingung mereka, mencoba memecahkan teka-teki sikapku. Mereka mengharapkan drama, pertunjukan air mata dan kemarahan, tetapi yang kuberikan hanyalah kepatuhan yang membingungkan. Biarlah mereka menebak-nebak, karena dalam ketidaktahuan mereka, letak kelemahannya. Pintu kamar tidur utama, kamar tidurku dan Mas Bayu, terbuka di hadapanku. Begitu aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku, topeng ketenangan itu sedikit retak. Aku bersandar di daun pintu yang kokoh, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Aroma Mas Bayu, campuran wangi parfum dan aroma khas tubuhnya, masih tertinggal di ruangan ini, menyergapku seperti pelukan hangat. Untuk sesaat, kesedihan itu kembali menghantamku dengan kekuatan penuh. Rasanya begitu berat, begitu menyesakkan. Aku ingin merebahkan diri di tempat tidur, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma kepalanya, dan menangis hingga tertidur. Tetapi aku tidak punya waktu untuk itu. Mas Bayu sudah memberiku tugas, sebuah misi terakhir untuk menghormati cintanya dan melindungi warisan kami. Aku membuka mata, dan tatapanku jatuh pada foto besar di atas meja rias. Foto pernikahan kami. Di sana, kami berdua tertawa lepas. Mata kami berbinar penuh cinta dan harapan. Aku tidak akan mengecewakanmu, Mas, bisikku pada foto itu. Kalimat itu menjadi mantra yang memberiku kekuatan. Aku berjalan menuju lemari pakaian yang besar, membukanya, dan mulai berkemas. Aku tidak mengambil banyak barang. Sesuai instruksi Mas Bayu, aku harus terlihat seperti orang yang terusir dan tidak punya apa-apa. Aku mengambil satu koper berukuran sedang, lalu mulai memasukkan beberapa helai pakaian sehari-hari, pakaian yang tidak terlalu mencolok. Beberapa blus sederhana, celana panjang kain, dan daster untuk tidur. Aku sengaja meninggalkan semua gaun mahal, tas bermerek, dan sepatu mewah yang pernah Mas Bayu berikan. Barang-barang itu hanyalah materi, jebakan duniawi yang kini menjadi umpan untuk keserakahan mereka. Biarkan mereka berpesta pora dengan benda-benda itu. Saat tanganku meraih sebuah syal sutra berwarna biru laut, hadiah pertama Mas Bayu saat kami masih berpacaran, aku berhenti sejenak. Kenangan itu membanjiri benakku, terasa begitu manis sekaligus menyakitkan. Aku menggelengkan kepala, mengusir nostalgia itu, dan memasukkan syal itu ke dalam koper. Ini bukan saatnya untuk sentimental. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk dengan kasar, lalu terbuka begitu saja tanpa menunggu jawabanku. Sandra berdiri di ambang pintu, menyandarkan tubuhnya dengan angkuh sambil melipat tangan di dada. Matanya yang sinis mengawasiku seperti elang yang mengintai mangsanya. Cepat sedikit. Kami tidak punya waktu seharian untuk menunggumu, katanya dengan nada mengejek. Dan ingat, hanya pakaianmu saja. Jangan coba-coba mengambil perhiasan atau barang berharga lainnya. Semuanya akan kami periksa nanti. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada aktivitasku. Sikap diamku rupanya membuatnya semakin jengkel. Ia masuk lebih jauh ke dalam kamar, mulai membuka laci-laci meja riasku, memeriksa isinya dengan kasar. Wah, lihat koleksi ini. Selama ini kamu benar-benar hidup seperti ratu, ya? Semua ini dibeli dengan uang kakakku, uang keluarga kami. Aku tetap diam, membiarkannya meluapkan kebenciannya. Aku berjalan ke arah brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Sandra langsung waspada. Apa itu? Mau apa kamu? Tanyanya curiga. Aku menekan beberapa digit kode, dan pintu brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya hanya ada sebuah map dokumen berwarna biru, dan beberapa album foto lama. Tidak ada perhiasan, tidak ada uang tunai. Wajah Sandra menunjukkan kekecewaan yang kentara. Aku mengambil map biru itu dan memasukkannya ke dalam tasku. Itu apa? Tanyanya lagi, lebih tajam. Hanya dokumen pribadi. Akta kelahiran, ijazah,
Surat nikah. Apa perlu aku tinggalkan juga? Jawabku dengan tenang. Ia mendengus kesal, tidak bisa membantah. Aku tahu isi map itu jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang ada di rumah ini, dan untungnya, ia terlalu bodoh untuk menyadarinya. Terakhir, aku mengambil bingkai foto pernikahan kami dari atas meja rias, membungkusnya dengan hati-hati menggunakan sehelai pakaian, dan memasukkannya ke dalam koper. Itulah satu-satunya harta yang benar-benar kubutuhkan. Kekuatan dan pengingat akan janji yang harus kutepati. Setelah selesai, aku menutup koper dan menguncinya. Aku menoleh pada Sandra yang masih mengawasiku. Saya sudah selesai, kataku singkat. Aku berjalan melewatinya tanpa menunggunya merespon, menarik koperku keluar dari kamar yang penuh kenangan itu. Saat aku menuruni tangga, aku melihat Ibu Skar dan Wina sudah menunggu di bawah. Mereka tampak tidak sabar. Begitu melihatku, Ibu Skar tersenyum puas. Senyum seorang pemenang. Sudah selesai drama mengemasnya? Bagus. Sekarang, serahkan kunci mobil, ponsel kantor, dan semua kartu kredit atas nama Bayu. Perintahnya sambil menadahkan tangan. Tanpa banyak bicara, aku meletakkan semua yang ia minta di atas meja kopi. Kunci mobil sport, ponsel yang berisi semua kontak bisnis Mas Bayu, dan dompet kecil berisi kartu-kartu kredit perusahaan. Aku sudah memindahkan semua data pribadiku dan mencadangkan kontak yang penting tadi malam, saat mereka semua tertidur. Mereka pikir mereka mendapatkan akses ke kerajaan Mas Bayu, padahal yang mereka dapatkan hanyalah cangkang kosong yang sudah tidak berguna. Setelah menyerahkan semuanya, aku menarik gagang koperku dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langkah kakiku mantap, menyeberangi lantai marmer yang dingin. Saat tanganku menyentuh gagang pintu utama, aku berhenti sejenak, menarik napas, lalu kembali memasang senyum tipis di bibirku. Senyum terakhirku untuk mereka di rumah ini. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, merasakan hangatnya sinar matahari sore menerpa wajahku. Di belakangku, aku bisa mendengar sorak kemenangan mereka yang tertahan. Tawa mereka terdengar begitu keras, memenuhi rumah yang seharusnya sedang berduka. Aku tidak peduli. Aku terus berjalan menyusuri jalan masuk yang panjang, menarik koperku di atas bebatuan. Setiap langkah membawaku semakin jauh dari masa laluku, dan semakin dekat dengan masa depanku. Satpam di gerbang menatapku dengan iba dan bingung, tapi aku hanya memberinya senyum dan anggukan kecil. Begitu berada di luar gerbang, aku mengeluarkan ponsel pribadiku dari saku, ponsel lama yang tidak pernah mereka ketahui, dan memesan taksi online. Sambil menunggu, aku berdiri di tepi jalan, menatap fasad villa megah itu untuk terakhir kalinya. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi aku tahu, di dalamnya, sebuah bom waktu baru saja mulai berdetak. Beberapa menit kemudian, taksi yang kupesan tiba. Sopir taksi membantuku memasukkan koper ke dalam bagasi, dan aku segera masuk ke kursi penumpang. "Kemana, Bu?" tanyanya ramah. Aku menyebutkan alamat sebuah hotel sederhana di pusat kota, tempat yang sudah dipesankan untukku. Begitu mobil mulai melaju, meninggalkan villa itu di belakang, aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Babak pertama dari sandiwara ini telah selesai. Aku menjalankan peranku dengan baik. Kini, saatnya untuk babak kedua. Aku mengeluarkan ponselku lagi, mencari satu nomor di kontak yang sudah kusimpan dengan nama samaran. Nama kontak itu adalah Tukang Kebun. Aku menekan tombol panggil. Setelah 2 kali dering, panggilan itu dijawab oleh suara seorang pria yang tenang dan profesional. "Selamat sore, dengan Budi di sini." "Selamat sore, Pak Budi. Ini saya, Laila." "Ah, Ibu Laila. Saya turut berduka cita atas kepergian Pak Bayu. Saya sudah menunggu telepon dari Ibu. Bagaimana situasinya?" tanyanya. Aku menatap jalanan yang ramai dari jendela taksi, senyumku kini berubah menjadi senyum yang dingin dan penuh perhitungan. "Mereka sudah mengambil umpannya, Pak," kataku dengan suara yang mantap dan jelas. "Jalankan protokol pelindung, sekarang juga." Begitu pintu utama tertutup di belakang Laila, suasana di dalam villa langsung berubah drastis. Ketegangan yang tadinya menyelimuti ruangan menguap begitu saja, digantikan oleh ledakan euforia yang liar. Ibu Sekar tertawa terbahak-bahak, tawa serak yang terdengar mengerikan. Ia merentangkan tangannya seolah ingin memeluk seluruh ruangan. Akhirnya rumah ini kembali ke pemiliknya yang sah. Serunya dengan suara bergetar karena kegembiraan. Sandra dan Wina ikut bersorak. Mereka berpelukan dan melompat-lompat kecil seperti anak-anak yang baru mendapatkan mainan baru. Kemenangan ini terasa begitu manis bagi mereka. Mereka berhasil mengusir Laila, sang benalu,
tanpa perlawanan sedikit pun. Mereka merasa begitu hebat, begitu pintar, dan begitu berkuasa. Hari pertama mereka habiskan untuk menjelajahi wilayah kekuasaan baru mereka. Mereka seperti turis di negeri dongeng. Sandra langsung berlari ke kamar utama, kamar yang baru saja ditinggalkan Laila. Ia merebahkan dirinya di tempat tidur ukuran raja dengan spray sutra. "Ah, empuk sekali. Mulai malam ini, aku yang tidur di sini," teriaknya. Ia membuka lemari pakaian Laila dan matanya berbinar melihat deretan gaun, tas, dan sepatu mahal. "Lihat, Tante Wina. Semuanya sekarang milik kita." Wina tidak mau kalah. Ia langsung menuju dapur dan membuka kulkas 2 pintu yang penuh dengan bahan makanan impor dan minuman mahal. Ia mengambil sebotol sampanye, membukanya dengan letupan keras, lalu menuangkannya ke 3 gelas kristal. "Mari kita bersulang untuk awal yang baru," ajaknya. Mereka bertiga bersulang dengan gembira, sampanye membasahi bibir mereka yang tersenyum puas. Ibu Sekar, sebagai sang matriark, langsung mengambil alih ruang kerja Bayu. Ia duduk di kursi kulit yang besar di belakang meja kayu jati yang kokoh. Ia membelai permukaan meja dengan jemarinya, matanya berkilat-kilat penuh keserakahan. Disinilah pusat kendali kerajaan bisnis putranya. Ia merasa, dengan duduk di kursi ini, ia telah mewarisi semua kekuasaan Bayu. Ia mulai membuka laci-laci, mencari buku cek, dokumen perusahaan, dan sertifikat aset. "Kita harus segera mengurus surat-suratnya. Pindahkan semua aset atas nama Bayu menjadi namaku. Jual beberapa mobil sportnya yang tidak perlu, lalu kita bisa renovasi taman belakang menjadi kolam renang pribadi," rencananya dengan antusias. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan berfantasi tentang masa depan mereka yang gemilang. Berlibur keliling Eropa, membeli apartemen mewah di ibu kota, memulai bisnis butik untuk Sandra. Mimpi-mimpi mereka terbang begitu tinggi, tanpa menyadari bahwa sayap yang mereka gunakan terbuat dari lilin. Hari kedua, euforia itu masih terasa. Pagi harinya, Ibu Sekar mencoba menghubungi manajer bank pribadi Bayu. Ia menelepon dengan nada seorang ratu, memerintahkan sang manajer untuk segera memproses pengalihan dana dari rekening Bayu ke rekeningnya. Namun, jawaban yang ia terima tidak sesuai harapan. Sang manajer menjawab dengan sangat formal dan hati-hati. "Mohon maaf, Bu Sekar. Sesuai prosedur, kami tidak bisa melakukan transaksi apapun pada rekening almarhum Bapak Bayu, sampai kami menerima surat keterangan kematian yang resmi dan dokumen penetapan ahli waris dari pengadilan. Untuk sementara, semua rekening atas nama beliau kami bekukan." Ibu Sekar murka. "Apa maksudmu dibekukan? Aku ini ibunya. Aku ahli waris satu-satunya," bentaknya di telepon. Tapi sang manajer tetap teguh pada pendiriannya, bersembunyi di balik peraturan perbankan yang kaku. Ibu Sekar membanting telepon dengan kesal. "Dasar birokrasi berbelit-belit. Mereka mempersulit kita," gerutunya pada Sandra dan Wina. "Tenang saja, Bu. Itu hal biasa. Nanti kita tinggal urus surat-suratnya ke pengacara. Paling hanya butuh beberapa hari," kata Sandra, mencoba menenangkan ibunya. Ia terlalu sombong untuk berpikir bahwa ini adalah sebuah masalah serius. Mereka menganggap ini hanyalah sebuah rintangan kecil. Sebuah formalitas yang membosankan sebelum mereka bisa menikmati harta rampasan mereka sepenuhnya. Keyakinan mereka begitu besar, membutakan mereka dari pertanda-pertanda bahaya yang mulai muncul. Mereka melanjutkan pesta mereka, memesan makanan mahal dari restoran bintang 5, mencoba fasilitas spa pribadi di dalam villa, dan menghabiskan malam dengan menonton film di ruang teater pribadi. Mereka benar-benar percaya bahwa dunia ada dalam genggaman mereka. Namun, pada hari ketiga, retakan pertama pada dinding kemenangan mereka mulai terlihat. Pagi itu, saat mereka sedang sarapan di tepi kolam ikan koi, seorang kurir berseragam datang ke villa. Ia membawa sebuah amplop coklat besar yang tebal dan tampak sangat resmi. Sandra yang menerimanya, karena ia yang paling dekat dengan pintu. "Surat untuk siapa ini?" tanyanya pada kurir itu. Kurir itu memeriksa catatannya. "Untuk Ibu Laila Pramesti, selaku pemilik sah Villa Mutiara Kencana," jawabnya dengan jelas. Alis Sandra berkerut. Ia tertawa sinis. "Laila sudah tidak tinggal di sini lagi. Dia sudah diusir. Mungkin kamu salah alamat." Tapi kurir itu menggeleng. "Alamatnya sudah benar, Bu. Saya hanya bertugas mengantar. Mohon diterima dan ditandatangani bukti terimanya." Karena kesal dan ingin kurir itu cepat pergi, Sandra menandatangani tanda terima itu dengan asal-asalan dan membanting pintu. Ia membawa surat itu ke meja makan dengan ekspresi jijik. Dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah diusir pun masih ada saja surat yang datang untuknya. Cibirnya sambil melempar amplop itu ke atas meja.
Paling juga tagihan kartu kreditnya, sahut Wina acuh tak acuh. Ibu Sekar mengambil amplop itu, mengamatinya. Di sudut kiri atas, tertera logo sebuah firma hukum ternama yang namanya cukup disegani di dunia bisnis. Rasa penasaran mengalahkan rasa jijiknya. Coba buka. Kita lihat apa isinya, perintahnya. Dengan sedikit malas, Sandra merobek amplop itu. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal yang penuh dengan ketikan rapat. Ia mulai membacanya dengan suara pelan, masih dengan nada meremehkan. Dengan hormat, sehubungan dengan bla 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 kami dari kantor hukum Budi Hrekan, selaku kuasa hukum dari klien kami, Nyonya Laila Pramesti. Nada bicaranya mulai melambat saat ia membaca kalimat selanjutnya. Matanya yang tadinya santai, kini membelalak. Wajahnya yang sombong perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ada apa, San? Cepat baca, desak ibunya, tidak sabar. Sandra menelan ludah dengan susah payah. Suaranya bergetar saat ia melanjutkan membaca, pemberitahuan somasi terakhir atas tindakan penempatan ilegal properti milik klien kami yang terletak di alamat. Ia tidak sanggup melanjutkan. Tangannya yang memegang kertas itu mulai gemetar. Ibu Sekar merebut kertas itu dari tangan Sandra dengan kasar. Ia membacanya sendiri, matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Wina ikut mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Suasana ceria pagi itu lenyap seketika, digantikan oleh keheningan yang tebal dan dingin. Di atas kertas itu, tertulis dengan bahasa hukum yang tegas dan tidak bisa dibantah, bahwa mereka diberi waktu 2x24 jam untuk mengosongkan properti yang bukan milik mereka, atau mereka akan menghadapi tuntutan hukum pidana dan perdata. Euforia mereka hancur berkeping-keping. Keheningan yang pecah di meja sarapan itu terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Wajah Ibu Sekar memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol saat ia mencengkeram kertas somasi itu. Tangannya gemetar hebat, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang meluap-luap. Ia merasa dipermalukan, ditipu oleh seorang wanita yang ia anggap lemah dan bodoh. Sandra dan Wina menatapnya dengan cemas. Wajah mereka yang tadinya pucat kini ikut memerah karena amarah dan kebingungan. Euforia kemenangan yang mereka rasakan selama 2 hari terakhir lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa pahit pengkhianatan. Kurang ajar. Ibu Sekar akhirnya meledak. Ia meremas surat itu menjadi bola dan melemparkannya ke lantai dengan kasar. Perempuan licik. Beraninya dia melakukan ini pada kita. Ini pasti gertakan. Dia pikir kita bodoh dan akan takut dengan surat palsu ini. Keyakinan buta itu, yang lahir dari kesombongan, adalah satu-satunya hal yang bisa ia pegang saat ini. Ia tidak mau menerima kenyataan bahwa Laila mungkin lebih pintar darinya. Sandra, yang sama angkuhnya, segera menyetujui. Benar, Bu, ini tidak masuk akal. Mana mungkin villa ini atas nama dia? Semua orang tahu ini dibeli pakai uang Mas Bayu. Laila pasti membayar pengacara abal-abal untuk menakut-nakuti kita. Katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sebanyak ia mencoba meyakinkan ibunya. Wina pun ikut menimpali. Betul, Mbak Yu. Jangan terpancing. Ini pasti akal-akalan si Laila, karena dia tidak terima kita usir. Dia mau kita panik dan memanggilnya kembali. Jangan beri dia kepuasan itu. Mereka bertiga saling menguatkan, membangun kembali dinding kesombongan mereka yang baru saja retak. Mereka memutuskan untuk mengabaikan surat itu, menganggapnya sebagai angin lalu, sampah yang tidak berarti. Tetapi, benih keraguan sudah tertanam. Meskipun mulut mereka berkata tegar, mata mereka menunjukkan kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Untuk membuktikan bahwa mereka masih berkuasa, Ibu Sekar memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku akan menelepon perempuan itu sekarang juga. Akan kudengarkan langsung dari mulutnya omong kosong apa lagi yang sedang ia rencanakan. Ia berjalan dengan langkah besar menuju ruang keluarga, menyambar gagang telepon nirkabel yang tergeletak di meja. Ia menekan nomor ponsel Laila yang ia hafal di luar kepala. Nomor yang sama yang beberapa hari lalu tidak aktif. Nada sambung terdengar. Jantung Ibu Sekar berdebar sedikit lebih kencang. Setelah beberapa detik, panggilan itu dijawab. Halo, terdengar suara Laila di seberang sana. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada lagi nada lembut dan sedikit ragu yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan ibu mertuanya. Suara itu kini terdengar tenang, datar, dan dingin. Seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Laila. Kamu di mana? Bentak Ibu Sekar tanpa basa-basi. Beraninya kamu mengirim surat sampah itu ke rumahku. Apa maksudmu semua ini? Di seberang telepon, hening sejenak. Ibu Sekar bisa mendengar suara lalu lintas yang samar, menandakan Laila sedang berada di luar. Rumah ibu?
Laila akhirnya menjawab, nadanya terdengar sedikit geli. Saya rasa ada kesalahpahaman di sini, Bu. Surat itu saya kirim ke rumah saya. Rumah yang saat ini sedang Ibu tempati tanpa izin. Jawaban itu seperti bensin yang disiramkan ke api. Amarah Ibu Sekar meledak. Jangan kurang ajar kamu, Laila. Rumah ini milik anakku, Bayu, dan sekarang dia sudah meninggal, artinya ini semua milikku. Milik keluarga kami. Kamu tidak punya hak apa-apa. Teriaknya histeris, membuat Sandra dan Wina yang menguping di dekatnya ikut tegang. Saya mengerti kemarahan ibu, kata Laila dengan ketenangan yang luar biasa. Tapi hukum berkata lain. Surat itu asli, dan firma hukum yang saya tunjuk akan menindaklanjutinya jika ibu tidak kooperatif. Saya hanya mencoba memberi ibu kesempatan untuk pergi dengan cara yang baik-baik. Kesempatan? Kamu mengancamku? Saya tidak mengancam. Saya hanya menyatakan fakta hukum. Ketidakberdayaan membuat Ibu Sekar semakin kalap. Ia mulai mengeluarkan sumpah serapah, menghina Laila dengan kata-kata paling keji yang bisa ia pikirkan. Ia menuduhnya sebagai penipu, perempuan matre, menantu tidak tahu diuntung. Laila hanya diam mendengarkan semua itu. Setelah amukan Ibu Sekar mereda, dan hanya menyisakan napasnya yang terengah-engah, Laila berbicara lagi. Kali ini, suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. Sudah selesai, Bu? Kalau sudah, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Hening sejenak. Saya, kata Laila pelan, namun setiap katanya terasa tajam. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengikuti wasiat terakhir Mas Bayu. Sambungan telepon langsung terputus. Ibu Sekar berdiri mematung, gagang telepon masih menempel di telinganya. Kata-kata terakhir Laila menggema di kepalanya. Wasiat. Selama ini ia berpikir Bayu tidak meninggalkan wasiat apapun, sehingga semua hartanya akan jatuh padanya sesuai hukum waris. Jika ada wasiat, maka ceritanya akan sangat berbeda. Kepanikan yang sesungguhnya mulai menjalari dirinya. Ini bukan lagi sekadar gertakan. Ini adalah sebuah permainan catur yang rumit, dan ia baru sadar bahwa dirinya bahkan tidak tahu aturan mainnya. Dia bilang apa, Bu? Tanya Sandra cemas, melihat wajah ibunya yang pucat. Wasiat? Dia bilang ini semua kemauan Bayu. Ada surat wasiat? Jawab Ibu Sekar dengan suara bergetar. Kabar itu seperti bom yang meledak di tengah mereka. Wasiat. Sebuah kata yang bisa mengubah segalanya. Kepanikan mulai menyebar. Untuk menenangkan diri dan membuktikan bahwa Laila hanya berbohong, Sandra memutuskan untuk melakukan tes. Aku akan coba beli tas edisi terbaru secara online pakai kartu kredit Mas Bayu. Kalau transaksi berhasil, artinya Laila hanya membual, katanya. Ia segera membuka laptopnya, mencari situs belanja barang mewah, dan melakukan transaksi senilai ratusan juta rupiah. Saat ia menekan tombol bayar, yang muncul di layar adalah sebuah tulisan merah yang menyakitkan. Transaksi ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak. Ia mencoba kartu lainnya. Hasilnya sama. Ditolak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Melihat kegagalan Sandra, Ibu Sekar ikut mencoba. Ia menelepon dealer mobil mewah langganan Bayu, berniat menjual salah satu mobil sport yang ada di garasi. Namun, jawaban dari pihak dealer sama mengejutkannya. Mohon maaf sekali, Bu Sekar. Kami baru saja mendapat pemberitahuan dari pihak bank dan kuasa hukum Bapak Bayu. Semua aset bergerak atas nama beliau, termasuk mobil-mobilnya, statusnya dibekukan sementara hingga proses pembacaan wasiat selesai. Kami tidak bisa melakukan transaksi jual-beli apapun. Kekalahan telak ini membuat mereka bertiga terduduk lemas di sofa. Mereka mulai sadar, kendali mereka atas harta Bayu hanyalah ilusi. Mereka terkurung di dalam sangkar emas yang megah, tetapi mereka tidak memiliki kuncinya. Saat malam tiba, teror itu terasa semakin nyata. Ketika Wina hendak membuat kopi menggunakan mesin espresso canggih di dapur, mesin itu tidak mau menyala. Layar digitalnya menunjukkan tulisan, akses ditolak. Hubungi administrator. Kemudian, saat Sandra hendak bersantai di kamar utama, pendingin ruangan tiba-tiba mati dan tidak bisa dinyalakan kembali. Panel kontrolnya sama sekali tidak merespon. Puncaknya adalah ketika mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, mencoba memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba jaringan Wi-Fi di seluruh rumah mati total. Saat mereka mencoba menyambungkannya kembali, nama jaringan sudah berubah dan kini meminta kata sandi baru yang tidak mereka ketahui. Villa mewah yang 2 hari lalu terasa seperti surga, kini mulai terasa seperti rumah hantu yang angker. Rumah itu, secara perlahan, mulai menolak mereka. Setiap sistem pintar yang dulu mereka kagumi kini berbalik melawan mereka,
seolah diperintah oleh arwah pemiliknya yang tidak rela rumahnya dihuni oleh orang-orang serakah. Mereka terisolasi, kepanasan, dan diliputi ketakutan. Dinding kesombongan mereka telah runtuh, memperlihatkan kepanikan dan kebodohan di baliknya. Ketenangan Laila bukanlah sebuah kepura-puraan. Itu adalah buah dari sebuah persiapan matang yang dirancang oleh cinta dan kepedihan. Pikirannya mundur ke 3 bulan yang lalu, ke sebuah sore yang mendung di kantor pengacara Budi Rekan. Ruangan itu didominasi oleh rak-rak buku hukum yang tinggi menjulang, beraroma kertas tua dan kopi. Di luar jendela, hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan suasana yang muram namun hikmat. Di seberang meja kayu yang besar, duduklah Pak Budi, seorang pria parubaya dengan wajah kebapakan dan sorot mata yang tajam. Ia adalah sahabat lama ayah Bayu, dan telah menjadi pengacara kepercayaan keluarga selama puluhan tahun. Di samping Laila, duduklah Mas Bayu. Tubuhnya memang terlihat lebih kurus dari biasanya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang menandakan kelelahan. Tapi semangat di matanya masih menyala terang, lebih terang dari sebelumnya. Semangat seorang pejuang yang sedang mempersiapkan pertempuran terakhirnya. "Terima kasih sudah datang, Pak Budi," kata Bayu, suaranya terdengar sedikit serak, namun tetap mantap. "Seperti yang sudah kita diskusikan di telepon, ada beberapa hal final yang harus kita selesaikan hari ini." Pak Budi mengangguk. "Tentu saja, Bayu, apapun untukmu." Ia kemudian menatap Laila dengan senyum ramah. "Dan untukmu, Laila, aku sudah menganggapmu seperti putriku sendiri." Laila hanya bisa tersenyum tipis. Hatinya terasa sesak. Pertemuan ini terasa begitu nyata, begitu final. Seolah mereka sedang menghitung mundur hari-hari terakhir kebersamaan mereka. Bayu meraih tangan Laila dan menggenggamnya erat. Genggamannya hangat dan menenangkan. "Sayang, dengarkan baik-baik, ya. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus kuat. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu setelah aku pergi nanti," katanya lembut. Kemudian, ia mulai menjelaskan semuanya, sepotong demi sepotong, membangun sebuah benteng perlindungan yang kokoh di sekeliling Laila. "Pertama, tentang villa kita," kata Bayu sambil meminta Pak Budi mengeluarkan sebuah sertifikat tanah asli. "Villa Mutiara Kencana 100% atas namamu, Laila Pramesti. Sejak hari pertama kita membelinya." Laila mengerutkan kening. Ia ingat saat itu mereka menggunakan sebagian uang warisan orang tuanya, tapi sebagian besar adalah uang Bayu. "Tapi, Mas, aku tahu," potong Bayu cepat. "Uangku di sana statusnya adalah hadiah pernikahan untukmu. Kita sudah menandatangani perjanjian pranikah mengenai hal itu. Ingat? Villa itu adalah milikmu sepenuhnya, bahkan sebelum perusahaanku menjadi sebesar sekarang. Aku sengaja melakukannya sebagai jaring pengaman. Jadi, secara hukum, tidak ada seorang pun, termasuk ibuku sendiri, yang punya hak bahkan sejengkal tanah pun atas rumah itu." Laila menatap sertifikat di tangannya dengan nanar. Ia tidak pernah begitu memperhatikan detail ini sebelumnya. Ia terlalu sibuk membangun rumah tangga, bukan mempersiapkan perang. Selanjutnya, Bayu beralih ke masalah perusahaan. Ini adalah bagian yang paling rumit. Ibuku dan Sandra berpikir bahwa mereka akan mewarisi sahamku di perusahaan. Mereka salah besar. Bayu menjelaskan bahwa selama setahun terakhir, dengan bantuan Pak Budi, ia secara bertahap telah mengalihkan mayoritas sahamnya ke sebuah dana perwalian, atau trust fund, yang didirikan untuk tujuan filantropi. "Yayasan Cinta Laila Bayu," kata Bayu sambil tersenyum. "Ingat mimpi kita untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak jalanan? Yayasan inilah yang akan mewujudkannya. Dan pelaksana utama serta ketua dewan pengawas dari yayasan ini adalah kamu, sayang. Artinya, kendali atas perusahaan, atas sumber utama kekayaan keluarga Pratama, kini berada sepenuhnya di tangan Laila. Bukan sebagai pemilik pribadi, tetapi sebagai pemimpin sebuah badan hukum yang tujuannya mulia. Langkah ini tidak hanya melindungi Laila, tetapi juga melindungi warisan Bayu dari keserakahan keluarganya. Aset-aset lain seperti mobil, apartemen, semuanya terdaftar sebagai aset perusahaan atau yayasan. Jadi, mereka tidak bisa menyentuhnya. Rekening bank pribadiku juga sudah diatur sedemikian rupa. Dananya akan dialihkan secara otomatis ke rekening yayasan setelah surat kematianku terbit," lanjut Bayu. Pak Budi menambahkan, "Semuanya sudah kami atur sesuai hukum yang berlaku, Laila. Sangat rapat dan tidak ada celah sama sekali." Laila hanya bisa menatap suaminya dengan air mata yang mulai menggenang. Ini semua terlalu besar, terlalu berat. Ia tidak menginginkan harta atau kekuasaan. Ia hanya menginginkan suaminya tetap hidup. Seolah bisa membaca pikirannya,
Bayu mengusap punggung tangannya. Aku tahu kamu tidak peduli dengan semua ini. Tapi anggaplah ini sebagai amanah dariku. Lanjutkan mimpi kita, ya? Laila mengangguk lemah, air matanya akhirnya menetes. Lalu bagaimana dengan ibu? Tanyanya lirih. Aku tidak ingin beliau menderita. Wajah Bayu melembut. Aku juga tidak mau, Laila. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibuku. Dan disinilah bagian terpenting dari rencana kita. Wasiat. Pak Budi kemudian menyodorkan sebuah dokumen tebal berjilid. Itu adalah surat wasiat terakhir Bayu. Aku tahu ibuku. Beliau tidak akan tinggal diam. Beliau akan mencoba merebut semuanya darimu, terutama villa kita. Beliau akan menghinamu, mengusirmu, dan menunjukkan sifat aslinya. Dan kita akan membiarkan beliau melakukannya, kata Bayu, matanya berkilat tajam. Pak Budi membuka halaman tertentu dari wasiat itu. Di sini, dalam klausul 11C, kata Pak Budi sambil menunjuk sebuah paragraf, Bayu telah menetapkan dana pensiun bulanan yang sangat besar untuk ibunya, Ibu Sekar. Lebih dari cukup untuk hidup mewah seumur hidupnya. Laila terkejut mendengarnya. Tapi, lanjut Bayu, ada satu syarat mutlak yang tertulis di sana. Syarat yang sangat sederhana. Dana tersebut baru akan cair dan bisa dinikmati oleh ibuku. Dengan syarat, setelah kematianku, beliau terbukti telah memperlakukan istriku, Laila Pramesti, dengan hormat, baik, dan memberikannya tempat tinggal yang layak. Jika syarat ini dilanggar, maka seluruh dana pensiun tersebut secara otomatis batal dan akan dialihkan sepenuhnya ke yayasan. Laila terkesiap. Ia akhirnya mengerti. Ini adalah sebuah jebakan. Sebuah ujian moral yang Bayu tahu persis akan gagal dijalani oleh ibunya. Bayu tidak sedang menghukum ibunya. Ia memberikan ibunya sebuah pilihan, antara kasih sayang dan keserakahan. Dan ia sudah tahu apa yang akan ibunya pilih. Jadi, saat mereka mengusirmu dari rumah, kata Bayu, menatap Laila dalam-dalam, jangan melawan, jangan marah, jangan menangis di depan mereka. Pergilah dengan senyuman. Karena saat kamu melangkah keluar dari gerbang itu, kamu tidak sedang terusir. Kamu sedang menjadi algojo yang mengeksekusi surat wasiatku. Senyummu adalah tanda kemenangan kita. Air mata Laila mengalir deras sekarang. Bukan karena sedih, tetapi karena terharu oleh dalamnya cinta dan perlindungan yang suaminya berikan. Bayu telah memikirkan segalanya. Setiap detail, setiap kemungkinan. Ia menggunakan keserakahan keluarganya sebagai senjata untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Setelah pertemuan itu selesai, Laila merasa jauh lebih kuat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kini, pikirannya kembali ke masa sekarang. Ia duduk di kamar hotelnya yang sederhana namun bersih. Di luar jendela, lampu kota mulai menyala satu persatu. Ia menatap bingkai foto pernikahannya yang ia letakkan di meja. Wajah Bayu di foto itu seolah tersenyum memberinya semangat. Ia sudah melewati tahap pertama. Surat somasi sudah dikirim. Protokol pelindung sudah dijalankan, yang berarti Pak Budi secara bertahap mengambil alih kendali sistem digital di villa dari jarak jauh. Semua berjalan sesuai rencana. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Budi. Tahap 2 siap. Saya akan ke lokasi besok pagi. Kuatkan hatimu, Laila. Laila membalas singkat, terima kasih, Pak. Ia meletakkan ponselnya, menarik napas panjang, dan bersiap untuk pertempuran esok hari. Ini belum selesai. Ini baru saja dimulai. Pagi hari keempat rasa seperti kiamat kecil di dalam villa. Kemewahan yang tadinya membuai kini berubah menjadi siksaan. Tanpa pendingin ruangan, udara di dalam rumah terasa panas dan pengap, membuat semua orang berkeringat dan mudah tersinggung. Tanpa wifi, mereka terputus dari dunia luar, terisolasi dalam sangkar emas mereka yang canggih namun kini lumpuh. Tidak ada air panas untuk mandi, tidak ada mesin kopi untuk memulai hari. Semua kemudahan teknologi yang mereka banggakan kini, menjadi monumen bisu atas kekalahan mereka. Ibu Sekar, Sandra, dan Wina terbangun dengan perasaan yang sama, cemas, lelah, dan marah. Mereka tidak lagi saling menguatkan. Wajah mereka kuyu karena kurang tidur, dan percakapan mereka hanya berisi gerutuan dan saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, Bu. Terlalu cepat mengusir Laila. Serang Sandra, melupakan bahwa ia adalah pendukung paling antusias dari rencana itu. Kenapa jadi menyalahkan ibu? Kalian berdua juga yang paling semangat. Balas Ibu Sekar tak mau kalah. Suasana sarapan yang biasanya mereka nikmati dengan riang kini penuh dengan perdebatan sengit tentang apa yang harus dilakukan. Tepat pukul 10 pagi, bel gerbang berbunyi. Satpam yang berjaga menginterkom ke dalam rumah,
memberitahukan bahwa seorang pria bernama Budi ingin bertemu dengan Ibu Skar. Nama itu seketika membuat suasana semakin tegang. "Pengacara Laila," desis Ibu Skar. "Untuk apa dia ke sini? Suruh dia pergi. Kita tidak mau bicara dengannya," perintahnya pada Satpam melalui interkom. Namun, beberapa detik kemudian, Satpam itu kembali menyahut dengan nada ragu. "Maaf, Bu. Tapi Bapak ini bilang beliau juga kuasa hukum dari almarhum Bapak Bayu, dan membawa dokumen penting yang harus diserahkan langsung kepada Ibu." Sebutan, kuasa hukum Bayu, sedikit mengubah pendirian Ibu Skar. Mungkin pria ini datang untuk menjelaskan wasiat yang menguntungkan mereka. Secercah harapan palsu muncul di benaknya. Dengan enggan, ia menyuruh Satpam membukakan gerbang. Beberapa menit kemudian, Pak Budi melangkah masuk ke ruang keluarga. Ia mengenakan setelan jas berwarna gelap yang rapi, membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak berat. Wajahnya tenang dan profesional, namun sorot matanya tajam dan tidak menunjukkan keramahan sedikitpun. Kehadirannya yang berwibawa seketika membuat ketiga wanita itu merasa terintimidasi. "Selamat pagi," sapa Pak Budi dengan nada datar. "Saya Budi, seperti yang sudah saya sampaikan pada Ibu Skar di telepon beberapa hari yang lalu." Ibu Skar mencoba mengumpulkan kembali kesombongannya. Ia duduk tegak di sofa, menatap Pak Budi dengan tatapan permusuhan. "Saya tahu siapa Anda. Anda pengacara yang membelot dan sekarang bekerja untuk perempuan licik itu," tuduhnya. Pak Budi tidak terpancing. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja kopi, membukanya, dan mulai mengeluarkan beberapa map dokumen yang tersusun rapi. "Tugas saya adalah menjalankan amanah dan wasiat dari klien saya, almarhum Bayu Pratama. Dan saat ini, amanah terakhir beliau adalah melindungi aset dan hak-hak istri sahnya, Nyonya Laila Pramesti," jawab Pak Budi dengan tenang, setiap katanya menusuk seperti jarum. "Baiklah, mari kita mulai agar tidak membuang waktu," lanjut Pak Budi, mengambil map pertama. Pertama, mengenai status properti ini. Villa Mutiara Kencana. Ia menyodorkan salinan sertifikat hak milik dan dokumen perjanjian pranikah ke atas meja. Seperti yang bisa Ibu lihat, properti ini terdaftar secara sah atas nama Nyonya Laila Pramesti. Dibeli jauh sebelum perusahaan almarhum Bayu berkembang pesat, sebagian besar dananya berasal dari warisan pribadi Nyonya Laila. Dana dari almarhum Bayu tercatat sebagai hadiah. Artinya, secara hukum, Ibu Skar, Anda sama sekali tidak memiliki hak atas properti ini. Kehadiran Ibu dan keluarga di sini selama 3 hari terakhir bisa dikategorikan sebagai tindakan penempatan ilegal atau penyerobotan. Wajah Ibu Skar dan kedua putrinya berubah pucat. Penjelasan itu begitu jelas, didukung oleh bukti otentik yang tidak bisa disangkal. Pak Budi melanjutkan ke map kedua, tanpa memberi mereka waktu untuk mencerna pukulan pertama. Kedua, mengenai perusahaan dan aset lainnya. Mungkin Ibu berpikir akan mewarisi saham atau kendali atas perusahaan. Saya harus memberitahu Ibu bahwa hal itu tidak akan terjadi. Ia kemudian menjelaskan secara garis besar mengenai struktur yayasan yang telah didirikan Bayu. Bagaimana saham-saham mayoritas telah dialihkan, menjadikan yayasan yang diketuai Laila sebagai pengendali utama. Semua aset lain, termasuk seluruh mobil di garasi, apartemen di Jakarta, dan rekening-rekening utama, adalah milik perusahaan atau yayasan, bukan aset pribadi almarhum. Oleh karena itu, tim kami akan segera menjadwalkan penarikan kembali seluruh kendaraan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Harapan mereka untuk menjual mobil sport mewah itu hancur seketika. Mereka bukan hanya tidak akan mendapatkan apa-apa, mereka bahkan akan kehilangan fasilitas yang selama ini mereka nikmati. Sandra dan Wina sudah tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Pak Budi dengan tatapan ngeri. Ibu Skar masih mencoba bertahan, napasnya memburu menahan amarah dan ketakutan. "Wasiat? Bagaimana dengan wasiat Bayu?" Laila bilang ada wasiat, tuntutnya. "Anda benar, Bu Skar." Pak Budi mengambil map ketiga, yang paling tebal. Ada wasiat. Dan almarhum Bayu sangat memikirkan kesejahteraan ibu di masa tua. Pak Budi membuka dokumen itu dan membacakan sebuah klausul dengan suara yang jelas dan lantang. Ia membacakan bagian di mana Bayu meninggalkan dana pensiun bulanan dengan nominal yang fantastis untuk ibunya. Untuk sesaat, mata Ibu Skar kembali berbinar. Jumlah itu lebih dari cukup untuk membuatnya hidup mewah. Mungkin ini tidak terlalu buruk. Tetapi, kata Pak Budi, dan kata itu menggantung di udara dengan berat, ada satu syarat mutlak yang menyertai klausul tersebut. Ia kemudian membacakan syarat itu kata per kata. Syarat yang mengharuskan Ibu Skar untuk memperlakukan Laila dengan baik dan hormat. Dengan mengusir Nyonya Laila dari rumahnya sendiri, memberinya hinaan,
dan merampas hak-haknya hanya beberapa jam setelah pemakaman putra Anda, Ibu secara sadar dan tanpa paksaan telah melanggar syarat tersebut. Klausul 11C dengan ini dinyatakan batal demi hukum. Seluruh dana pensiun yang disiapkan untuk Ibu akan dialihkan ke Yayasan Cinta Laila Bayu. Itulah pukulan terakhir. Pukulan yang meremukan seluruh tulang kesombongan dan harapan Ibu Sekar. Ia merosot di sofa, matanya nanar menatap kosong ke depan. Ia tidak hanya kehilangan warisan, ia telah membatalkan hadiah terakhir dari putranya dengan tangannya sendiri. Keserakahannya telah membutakannya. Ketika mereka pikir semuanya tidak bisa menjadi lebih buruk, Pak Budi mengeluarkan satu map terakhir. Map berwarna merah. Ada satu hal lagi yang perlu kita diskusikan, Bu Sekar. Ini menyangkut masalah pribadi Ibu. Pak Budi kemudian mengungkap fakta yang paling mengerikan. Sekitar 6 bulan yang lalu, Ibu Sekar, yang terlilit gaya hidup mewah dan utang kartu kredit, telah mengambil pinjaman pribadi dalam jumlah sangat besar dari sebuah bank. Dalam pengajuan pinjaman itu, kata Pak Budi dengan nada serius, Ibu secara ilegal menggunakan nama besar putra Ibu dan menjaminkan potensi warisan yang akan Ibu terima sebagai kolateral. Pihak bank, karena hubungan baik mereka dengan almarhum Bayu, menyetujuinya dengan asumsi Ibu adalah ahli waris utama. Pak Budi berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Dengan batalnya hak waris Ibu, maka jaminan pinjaman itu kini tidak ada nilainya. Pihak bank telah kami informasikan mengenai situasi hukum yang sebenarnya. Pinjaman Ibu kini berstatus macet total dan harus segera dilunasi. Karena Ibu telah melakukan penipuan jaminan, pihak bank akan menempuh jalur hukum untuk menyita seluruh aset pribadi atas nama Ibu untuk menutupi utang tersebut. Dunia Ibu Sekar runtuh. Ia tidak hanya kehilangan masa depan yang gemilang, ia juga akan kehilangan semua yang ia miliki saat ini. Rumahnya, simpanannya, semuanya akan lenyap karena keserakahannya sendiri. Hitungan mundur telah berakhir. Yang tersisa hanyalah menunggu eksekusi. Pak Budi berdiri, merapikan kembali dokumen-dokumennya. Sesuai surat somasi, Anda punya waktu sampai besok pagi pukul 8 untuk mengosongkan properti ini secara sukarela. Lewat dari jam itu, tim kami akan datang untuk melakukan pengosongan paksa. Dan sebagai informasi, aliran listrik dan air ke properti ini juga akan diputus mulai besok pagi. Selamat siang. Pak Budi berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan 3 wanita yang hancur lebur di tengah runtuhan keserakahan mereka sendiri. Malam terakhir di villa terasa seperti di neraka. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi mimpi. Yang ada hanya keheningan yang berat, diselingi isak tangis putus asa dari Sandra dan Wina, serta tatapan kosong Ibu Sekar yang menakutkan. Mereka tidak bisa tidur. Mereka hanya duduk di ruang keluarga yang gelap, diterangi cahaya rembulan yang menyelinap masuk dari jendela besar. Kemewahan di sekeliling mereka kini terasa seperti ejekan. Sofa empuk, lukisan mahal, patung kristal, semua itu bukan milik mereka. Mereka hanyalah penumpang gelap di sebuah kapal pesiar yang akan menendang mereka ke laut lepas keesokan paginya. Saling menyalahkan sudah tidak ada gunanya. Energi mereka sudah habis. Mereka kini hanya bisa pasrah menunggu fajar, menunggu datangnya hari penghakiman. Dan fajar pun datang, membawa serta kenyataan yang brutal. Tepat pukul 8 pagi, seperti yang dijanjikan, semua lampu di dalam villa berkedip sejenak lalu padam total. Suara dengung pendingin ruangan berhenti. Layar televisi menjadi hitam. Kematian listrik itu terasa begitu final, seperti detak jantung terakhir dari kemewahan mereka. Rumah yang megah itu kini terasa gelap, sunyi, dan asing. Hanya beberapa menit setelah itu, suara beberapa mobil yang berhenti di depan gerbang memecah keheningan pagi. Dari jendela, mereka bisa melihat sebuah mobil hitam elegan dan sebuah van besar berhenti. Dari mobil hitam, keluarlah beberapa pria berbadan tegap yang mengenakan seragam safari, dipimpin oleh seorang pria muda berjas yang merupakan asisten Pak Budi. Mereka adalah tim pengamanan yang ditugaskan untuk mengosongkan villa. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di belakang van tersebut, sebuah mobil lain berhenti. Dari mobil itu, keluar 3 orang pria dengan penampilan yang lebih sangar. Mereka bukan bagian dari tim hukum. Mereka adalah penagih utang dari bank. Mereka datang di saat yang bersamaan, menciptakan sebuah panggung sandiwara karma yang sempurna. Tim pengamanan membunyikan bel, dan dengan enggan, Wina yang membukakan pintu. Pria muda berjas itu berbicara dengan sopan namun tegas. Selamat pagi. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah pengosongan. Anda diberi waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi Anda dan meninggalkan lokasi. Sementara itu, para penagih utang langsung menemui Ibu Sekar. Ibu Sekar Pratama, kami dari Bank Cipta Dana.
Kami di sini untuk menjalankan surat sita aset atas utang Anda yang telah jatuh tempo. Kekacauan pun terjadi. Ibu Scar yang sudah diambang kehancuran, kini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia berteriak-teriak histeris, menolak semua itu, menuduh mereka semua berkomplot untuk menghancurkannya. Tapi tidak ada yang peduli dengan teriakannya. Para petugas keamanan dengan tenang mulai mengawasi mereka, memastikan mereka hanya mengemas pakaian dan barang pribadi, tidak lebih. Sementara itu, para penagih utang, dengan surat sita di tangan, mulai berkeliling rumah. Mereka tidak mengambil barang milik villa, tetapi mereka menyita semua barang pribadi berharga yang Ibu Scar bawa ke sana. Sebuah set perhiasan antik peninggalan ibunya, beberapa tas tangan bermerek miliknya, bahkan kunci mobil pribadinya yang terparkir di rumah lamanya. Proses pengusiran itu menjadi tontonan yang memalukan. Beberapa tetangga yang sedang berolahraga pagi atau sekadar menyiram tanaman, berhenti untuk menonton. Mereka berbisik-bisik, menatap dengan rasa ingin tahu dan sedikit rasa puas. Mereka semua melihat bagaimana 5 hari yang lalu Laila, sang menantu, pergi dengan tenang hanya membawa 1 koper. Kini, mereka melihat sang ibu mertua dan anak-anaknya diusir dengan paksa, diiringi drama dan teriakan. Kontras itu begitu jelas, memperlihatkan siapa yang memiliki martabat dan siapa yang tidak. Di tengah kekacauan itu, ponsel Sandra berdering. Panggilan dari manajer butiknya. Dengan tangan gemetar, Sandra menjawab. Kabar buruk seolah tak mau berhenti. Pihak bank telah membekukan rekening butiknya, karena bisnis itu didirikan menggunakan dana dari pinjaman ibunya yang kini bermasalah. Butik impiannya, simbol statusnya, kini diambang kebangkrutan. Wina juga tidak luput. Salah satu penagih utang memberitahunya bahwa namanya tercatat sebagai penjamin di beberapa dokumen utang Ibu Scar, membuatnya ikut terseret dalam masalah hukum ini. Mimpi mereka hancur dalam hitungan jam. 1 jam kemudian, semuanya selesai. Ibu Scar, Sandra, dan Wina berdiri di trotoar di luar gerbang villa yang kini tertutup rapat. Masing-masing hanya membawa 1 koper berisi pakaian. Mereka tidak punya tujuan. Rumah lama Ibu Scar akan segera disita. Butik Sandra akan bangkrut. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Harga diri mereka luruh bersama dengan harta mereka. Di tengah keputusasaan itu, mereka mulai saling menyalahkan dengan suara keras. Tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Ini semua salahmu, Bu. Keserakahanmu menghancurkan kita semua. Jerit Sandra. Kamu juga menikmatinya, kan? Jangan cuci tangan, balas Ibu Scar sengit. Tepat di puncak pertengkaran mereka yang memalukan itu, sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan mereka. Mobil itu adalah salah satu mobil perusahaan yang kini secara resmi menjadi kendaraan operasional Laila sebagai ketua yayasan. Kaca jendela di kursi belakang turun perlahan. Di dalamnya, duduk Laila. Ia mengenakan blus sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, kebencian, ataupun iba. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Ketiga wanita itu seketika terdiam. Mulut mereka terkatup rapat, pertengkaran mereka berhenti begitu saja. Di hadapan Laila yang kini tampak begitu berkuasa dan tenang, mereka merasa sangat kecil, sangat hina, dan sangat kalah. Mereka, yang 5 hari lalu dengan angkuh mengusir Laila, kini berdiri di hadapannya layaknya pengemis yang menunggu belas kasihan. Kehadiran Laila yang tiba-tiba itu seperti sambaran petir di tengah badai. Pertengkaran sengit antara Ibu Scar, Sandra, dan Wina berhenti seketika, kata-kata kasar tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka berdiri mematung di trotoar yang kotor, dengan 3 koper usang sebagai satu-satunya harta mereka, menatap mobil mewah yang berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka, dan Laila melangkah keluar. Ia tidak lagi terlihat seperti janda rapuh yang mereka usir 5 hari lalu. Ia berdiri tegak, mengenakan blus sutra sederhana yang memancarkan keanggunan, rambutnya disanggul rapi. Tidak ada perhiasan yang mencolok, tetapi auranya memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri yang jauh lebih bernilai daripada emas manapun. Wajahnya tenang, ekspresinya sulit dibaca. Ia tidak tersenyum, tetapi juga tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tajam dan jernih, seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa mereka yang busuk. Di bawah tatapan itu, ketiga wanita yang tadinya begitu buas itu menciut. Kebanggaan mereka yang sudah hancur lebur kini benar-benar menjadi debu. Realitas menghantam mereka dengan keras. Di hadapan mereka berdiri wanita yang memegang nasib mereka di tangannya. Ibu Scar, yang seumur hidupnya terbiasa dihormati dan ditakuti, adalah yang pertama kali hancur. Topeng keangkuhannya luruh total. Dengan langkah tertatih, ia mendekati Laila.
Air mata buaya yang dulu ia gunakan di pemakaman, kini berubah menjadi air mata penyesalan yang sesungguhnya. Laila, nak? Panggilnya dengan suara parau yang bergetar. Ia mencoba meraih tangan Laila, tetapi Laila mundur selangkah, menjaga jarak. Gestur kecil itu menunjukkan batas yang jelas dan tak bisa ditembus. Melihat penolakan itu, Ibu Skar jatuh berlutut di trotoar yang berdebu. Ia tidak peduli lagi dengan harga diri atau tatapan para tetangga yang masih menonton dari kejauhan. Maafkan ibu, Laila. Maafkan ibu. Ibu sudah dibutakan oleh harta. Ibu hilaf. Nak, tolong, jangan biarkan kami seperti ini. Kami harus tinggal di mana? Kami harus makan apa? Ratapnya, suaranya pecah oleh isak tangis yang menyedihkan. Melihat ibunya berlutut, Sandra pun ikut luruh pertahanannya. Ia yang tadinya paling vokal menghina Laila, kini ikut menangis dan memohon. Mbak Laila, maafkan aku, Mbak. Aku tahu aku sudah sangat jahat. Aku menyesal. Tolonglah kami, demi Mas Bayu, isaknya, menggunakan nama Bayu sebagai senjata terakhirnya. Wina hanya bisa berdiri gemetar di belakang mereka, terlalu malu dan takut untuk berkata-kata, namun air matanya ikut mengalir deras. Laila mendengarkan semua ratapan dan permohonan maaf itu dalam diam. Ia membiarkan mereka mengeluarkan semua penyesalan mereka. Di dalam hatinya, berkecamuk berbagai perasaan. Ada sisa-sisa rasa sakit dari hinaan mereka, tetapi tidak ada rasa benci. Yang ada justru semacam rasa kasihan yang dingin. Ia kasihan melihat betapa rendahnya mereka bisa jatuh demi uang, dan betapa cepatnya mereka merendahkan diri saat uang itu hilang. Ia teringat lagi pesan Mas Bayu, jangan biarkan kebencian mereka meracunimu, sayang. Jadilah lebih baik dari mereka. Pesan itu menjadi kompas moralnya. Setelah tangisan mereka sedikit mereda, Laila akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap tenang, namun setiap katanya mengandung bobot yang berat. Berdirilah, katanya pada Ibu Skar. Jangan merendahkan diri kalian seperti ini. Itu tidak akan mengubah apapun. Dengan gemetar, Ibu Skar dan Sandra bangkit berdiri, menatap Laila dengan penuh harap. Semua yang terjadi hari ini, lanjut Laila, matanya menatap lurus ke arah Ibu Skar, bukan balas dendam dari saya. Saya tidak pernah menginginkan ini. Ini adalah konsekuensi murni dari pilihan yang ibu buat sendiri. Mas Bayu sangat mencintai ibu. Ia bahkan sudah menyiapkan masa tua yang sangat terjamin untuk ibu. Tapi ia memberikan satu ujian kecil, yaitu meminta ibu untuk menghormati istrinya. Dan ibu gagal dalam ujian itu. Kata-kata Laila begitu lugas dan tepat sasaran, tidak memberikan ruang untuk sanggahan. Mas Bayu tahu, keserakahan bisa mengubah orang yang paling kita cintai. Karena itu, ia menyiapkan semua ini bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Melindungi saya, dan melindungi warisan kebaikannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Laila berhenti sejenak, lalu berjalan ke mobilnya dan mengambil sebuah amplop besar dari kursi depan. Ia kembali menghampiri mereka. Saya tidak akan membiarkan kalian terlunta-lunta di jalan. Bagaimanapun juga, ibu adalah ibunya Mas Bayu. Dan Mas Bayu tidak akan pernah menginginkan itu. Ia menyodorkan amplop itu kepada Ibu Skar. Tangan Ibu Skar gemetar saat menerimanya. Di dalam situ ada kunci dan alamat sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggir kota. Cukup layak untuk kalian bertiga tinggali. Sewanya sudah saya bayar untuk 1 tahun ke depan. Mata ketiga wanita itu melebar karena terkejut sekaligus lega. Dan, Laila melanjutkan, melalui yayasan, saya akan memberikan dana bulanan yang cukup untuk biaya makan, listrik, dan air. Tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana. Anggap saja itu sisa bakti terakhir dari Mas Bayu sebagai seorang anak. Rasa lega yang luar biasa terpancar di wajah mereka. Mereka akan selamat. Mereka tidak akan menjadi gelandangan. Tetapi Laila belum selesai. Tentu saja, semua ini ada syaratnya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam amplop yang sama dan sebuah pulpen. Ini adalah surat perjanjian yang harus kalian bertiga tanda tangani sekarang juga. Isinya sederhana. Kalian menerima bantuan ini, dan sebagai gantinya, kalian berjanji untuk tidak pernah lagi muncul dalam hidup saya. Tidak menelepon, tidak mendatangi, tidak mengganggu saya, keluarga saya, ataupun urusan yayasan dalam bentuk apapun. Jika perjanjian ini dilanggar, semua bantuan akan dihentikan saat itu juga, dan saya tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum atas pelanggaran privasi. Ini bukan lagi sebuah permohonan, melainkan sebuah transaksi. Laila tidak memberikan bantuan atas dasar kasihan, ia membeli kedamaian dan kebebasannya dari masa lalunya yang beracun. Ibu Skar menatap surat perjanjian itu.
Ada sedikit keraguan di matanya. Menerima ini berarti mengakui kekalahan total dan menyerahkan kendali sepenuhnya. Tapi pilihan apa lagi yang ia punya? Di satu sisi ada kehidupan di jalanan, di sisi lain ada sebuah atap di atas kepala dan makanan di atas meja. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mengambil pulpen itu. Tanpa membaca detailnya, ia menandatanganinya di atas kap mobil Laila. Sandra dan Wina pun mengikuti tanpa ragu. Setelah ketiga tanda tangan itu tergores di atas kertas, Laila mengambil kembali surat itu, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Pak Budi akan mengurus sisanya, katanya. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah selesai. Tanpa mengucapkan selamat tinggal, Laila berbalik, masuk kembali ke dalam mobilnya, dan melaju pergi, meninggalkan mereka bertiga di trotoar bersama kunci menuju kehidupan baru mereka yang sederhana dan penuh penyesalan. 1 bulan telah berlalu. Udara pagi di Villa Mutiara Kencana terasa begitu segar dan bersih. Laila berdiri di balkon kamarnya, memegang secangkir teh hangat sambil menatap taman di bawah yang bermandikan cahaya matahari pagi. Semuanya terasa berbeda. Rumah yang sempat rasa dingin dan penuh ancaman itu kini telah kembali menjadi surga pribadinya. Sebuah sangkar emas yang kini pintunya terbuka lebar. Setelah hari yang menentukan itu, Laila menghabiskan minggu pertamanya untuk membersihkan rumah. Bukan hanya membersihkan debu, tetapi membersihkan sisa-sisa energi negatif yang ditinggalkan oleh ibu mertuanya. Ia menyewa jasa desainer interior, mengubah cat di beberapa ruangan, mengganti perabotan di ruang keluarga dengan yang lebih mencerminkan seleranya, yang lebih hangat dan minimalis. Ia menyimpan beberapa foto Bayu di tempat-tempat strategis, bukan sebagai pengingat duka, tetapi sebagai perayaan atas cinta mereka. Proses itu adalah bagian dari terapinya, sebuah cara untuk menegaskan kembali bahwa ini adalah rumahnya, tempatnya untuk memulai hidup yang baru. Kehidupannya kini jauh dari kata kosong. Kesibukannya telah beralih sepenuhnya pada Yayasan Cinta Laila Bayu. Ia bukan lagi sekadar istri seorang pengusaha sukses, ia kini adalah seorang pemimpin. Ia menghabiskan hari-harinya dengan rapat, merancang program, mengunjungi lokasi-lokasi potensial, dan memastikan setiap rupiah dari dana yayasan digunakan dengan tepat sasaran. Ia menemukan gairah baru dalam hidupnya. Melihat senyum anak-anak jalanan yang mulai mendapatkan bimbingan belajar, atau berbincang dengan para ibu tunggal yang mendapatkan pelatihan keterampilan dari yayasan, memberinya kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang pernah diberikan oleh tas bermerek atau perhiasan mahal. Ia sadar, inilah warisan sesungguhnya dari Bayu. Bukan tumpukan harta, melainkan kesempatan untuk berbuat baik. Pak Budi, yang kini menjadi penasihat hukum tetap yayasan, selalu mendampinginya dengan setia, membimbingnya melewati seluk-beluk dunia bisnis dan filantropi. Laila belajar dengan cepat, membuktikan bahwa ia lebih dari mampu untuk menjalankan amanah suaminya. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kontrakan di gang yang sempit, kehidupan berjalan dengan sangat berbeda. Ibu Sekar, Sandra, dan Wina hidup dalam neraka kecil yang mereka ciptakan sendiri. Rumah itu terasa sempit, panas, dan selalu berantakan. Dana bulanan dari yayasan memang cukup untuk hidup, tetapi sangat jauh dari standar kemewahan yang biasa mereka jalani. Stripet dari status sosial dan kekayaan, sifat asli mereka yang buruk semakin menjadi-jadi. Hari-hari mereka diisi dengan pertengkaran sengit mengenai hal-hal sepele. Siapa yang giliran membersihkan rumah, menu makanan apa yang terlalu mahal, siapa yang menggunakan listrik terlalu boros. Ibu Sekar, yang kehilangan semua hartanya karena utang, menjadi wanita tua yang pemarah dan penuh penyesalan. Sandra, yang butiknya bangkrut dan kini tidak punya apa-apa, menghabiskan waktunya dengan meratapi nasib dan menyalahkan ibunya. Wina, yang ikut terseret masalah hukum, menjadi paranoid dan selalu menyalahkan semua orang. Karma bagi mereka bukanlah kemiskinan total, melainkan sebuah kehidupan mediocre yang penuh dengan penyesalan dan kebencian, terkurung bersama dalam sangkar sempit, selamanya dihantui oleh bayangan kemewahan yang mereka hancurkan dengan keserakahan mereka sendiri. Suatu sore, Laila duduk sendirian di bangku taman di halaman belakang vilanya, tepat di tempat ia dan Bayu dulu sering menatap bintang. Ia memegang sebuah buku catatan kecil milik Bayu yang baru ia temukan, berisi ide-ide dan mimpi-mimpi Bayu tentang yayasan mereka. Saat membaca tulisan tangan suaminya, ia tersenyum. Ia merasa begitu dekat dengan Bayu, seolah suaminya itu sedang duduk di sampingnya, membisikkan kata-kata semangat. "Aku sudah melakukannya, Mas," bisiknya ke udara. "Aku menjalankan mimpi kita. Proyek sekolah pertama akan dimulai bulan depan. Aku harap kamu bangga." Angin sore berdesir pelan, seolah menjawab bisikannya. Untuk pertama kalinya sejak Bayu pergi, ia merasa damai sepenuhnya. Dukanya telah berubah menjadi kekuatan.
Kehilangannya telah berubah menjadi tujuan hidup. Ia tidak lagi meratapi kepergian Bayu, ia kini merayakan kehidupannya dengan cara melanjutkan kebaikannya. Keesokan paginya, Laila terbangun sebelum matahari terbit. Ia berjalan menuju balkon kamarnya, tempat favoritnya di rumah itu. Dari sana, ia bisa melihat garis cakrawala yang perlahan mulai berubah warna. Oranye, merah muda, lalu keemasan. Fajar yang baru sedang menyingsing, menjanjikan hari yang cerah. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan segarnya udara pagi memenuhi paru-parunya. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya dan berhasil keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Ia adalah Laila, seorang wanita yang pernah kehilangan segalanya, namun kini telah menemukan dunianya yang baru. Sebuah dunia yang ia bangun sendiri di atas fondasi cinta, keadilan, dan kebaikan. Saat sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, sebuah senyuman tulus terukir di bibirnya. Bukan lagi senyum misterius untuk menyembunyikan rencana, bukan senyum dingin untuk menghadapi lawan. Ini adalah senyum kebahagiaan yang murni, senyum seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dan siap menyambut fajar yang baru.